Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Satoshi berubah menjadi Pikachu untuk sementara waktu. Satoshi dan kawan-kawan melewati medan terjal untuk bisa sampai ke kota berikutnya. Kasumi mengeluh tentang betapa panasnya tempat ini. Takeshi mengatakan itu karena ada gunung berapi dan mata air panas di sekitar mereka. Sementara itu, tim Rocket sedang bersantai di sumber mata air panas tersebut ketika mereka melihat Satoshi dan kawan-kawan berjalan melewatinya. Namun tim Rocket tidak memperdulikan mereka dan kembali bersantai lagi, menyatakan bahwa anak-anak itu adalah penyebab stresnya mereka. Tak lama kemudian, geyser tiba-tiba meletus yang menyebabkan tim Rocket terlempar ke udara. Semakin banyak mereka melangkah, cuaca panas itu pun semakin menyengat, dan tidak ada tempat yang bisa disinggahi di dekat situ. Mereka lalu melihat Pokemon lewat di depannya. Satoshi mengecek Pokédex-nya yang mengatakan Pokemon itu adalah Magcargo. Setelah diperhatikan, ternyata bukan hanya satu, melainkan ada banyak Magcargo yang berkumpul di sekitar lereng. Kasumi lalu mendesak teman-temannya untuk jalan lagi, dan akhirnya mereka menemukan tempat yang agak sejuk sedikit. Untuk bisa sampai ke sana, mereka harus melewati celah pegunungan yang sempit, yang di ujungnya mereka menemukan Magcargo yang sedang tidur menghalangi jalan. Satoshi berteriak menyuruhnya untuk menyingkir, tapi itu bukanlah ide yang bagus, karena Magcargo terbangun dengan suasana hati yang buruk, dan langsung menyemburkan flamethrower ke arah mereka. Untungnya mereka berhasil menunduk tepat pada waktunya untuk menghindari kobaran api, dan Magcargo itu melanjutkan tidurnya lagi. Mereka tidak pernah bisa lewat selama Magcargo itu masih tidur. Jadi Satoshi memutuskan untuk bertarung. Tapi Kasumi menegaskan ialah yang akan menanganinya, karena Pokemon tipe air akan sangat efektif terhadap Magcargo. Saat hendak mengeluarkan Pokemonnya, yang keluar malahan Psyduck. Psyduck mendekati Magcargo dan berupaya membangunkannya. Namun Magcargo mengintimidasinya sehingga Psyduck segera berlindung di belakang trainernya. Kasumi lalu manggil Poliwhirl yang diperintahkan Water God. Akan tetapi Magcargo bisa mengatasinya dengan bersembunyi di balik cangkangnya. Setelahnya Magcargo melancarkan Rock Slide. Poliwhirl menghindari serangan yang dilancarkan Magcargo tadi. Tapi Magcargo menghitnya dengan flamethrower untuk melumpuhkannya. Seorang bocil muncul dan mengolok-olok teknik bertarung Kasumi. Kasumi lalu menyuruhnya untuk turun. Bocil itu memang berencana untuk melakukannya, meskipun masih agak ragu. Ketika bocil itu akhirnya melompat, ia mendarat dengan wajah tertelungkup. Setelah pulih dari kejatuhannya, Kasumi membentaknya karena telah menghinanya, tapi bocil itu tidak menghiraukannya. Saat bocil itu hendak menangkap Magcargo, Pokemon itu masuk ke dalam lubang, dan bocil itu menyalahkan Kasumi atas hal itu. Casey lalu memperkenalkan dirinya sebagai Pangeran Api, sedangkan Kasumi bisa disebut sebagai Putri Air. Keduanya terlibat pertengkaran, dan akhirnya mengambil jalan tengah dengan cara bertarung. Namun Casey baru ingat harus mengejar Magcargo yang kabur tadi, jadi pertarungan itu terpaksa ditunda. Tim Rocket yang kembali pulih melanjutkan perburuan mereka. Sangat disayangkan balon udara mereka dihantam geyser dan meledak lagi. Kasumi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Mereka bertemu lagi dengan Casey yang baru saja keluar dari dalam lubang. Ketika Magcargo muncul, Casey mengirimkan Flareon untuk melawannya. Flareon memulai dengan flamethrower yang bisa diblok Magcargo lalu melancarkan Rock Slide. Kemudian Flareon menggunakan Quick Attack untuk menghindari batu yang jatuh. Flareon mencoba flamethrower lagi, tapi cangkang Magcargo yang keras sangat sulit untuk ditembus. Alhasil Magcargo menggunakan combo flamethrower dan body slam untuk memberi lebih banyak damage kepada musuhnya. Kasumi yang menyadari betapa lemahnya Flareon menyarankan untuk merecallnya. Akan tetapi Casey tidak mau mendengar dan menyuruh Pokemonnya untuk melanjutkan pertarungan. Akhirnya Magcargo menyemburkan flamethrower untuk mengakhiri pertarungan. Sekarang giliran Kasumi yang mengejek Casey bahwa Pokemon tipe air yang cocok melawan Magcargo itu. Casey yang tidak terima lalu mengajaknya bertarung, tapi Takeshi menyarankan ada baiknya mereka makan siang dulu. Kebetulan Casey juga kelaparan saat itu. Tim Rocket mengawasi mereka dari atas tebing. Seperti biasa mereka mengincar Pikachu. Saat ketiganya berbalik, mereka bertemu dengan Magcargo yang membakar pantat mereka, sehingga tim Rocket pun lari kepanasan.
Mereka yang tadinya bertengkar secara mengejutkan mulai akur, di mana Kasumi menawarkan secangkir coklat panas saat Flareon menikmati makanannya. Casey merasa bersalah karena mendorong Flareon begitu keras dalam pertempuran. Casey lalu menanyakan mengapa Kasumi menyukai Pokemon tipe air. Kasumi menjawab bahwa Pokemon tipe air sangat fleksibel dan bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Satoshi dan Takeshi sangat senang melihat hubungan pertemanan antar mereka berdua. Beberapa saat kemudian mereka menemukan Makargo, di mana Casey langsung menantangnya bertarung. Casey merintahkan Flareon menghindari serangan dengan Quick Attack yang di follow up dengan Flamethrower. Namun kali ini Flareon melompat ke punggung Makargo dan berhasil mendaratkan Flamethrower dari jarak dekat. Ketika Makargo bersembunyi lagi di dalam cangkangnya, Flareon melancarkan tackle yang membenturkan lawannya itu ke dinding. Dan saat Makargo sudah tidak berdaya, Flareon menghabisinya dengan Flamethrower. Casey lalu melemparkan Pokeball untuk menangkap Pokemon yang sudah kalah tadi. Perayaan itu hanya berlangsung singkat, karena tim Rocket datang untuk mencuri Makargo. Kasumi dengan cepat memerintahkan Poliwhirl Water Gun, yang membuat Pokeball kembali kepada yang berhak. Tim Rocket yang belum menyerah merintahkan Pokemonnya untuk menyerang. Kasumi dan Casey lalu memerintahkan Pokemonnya combo Flaming Water Gun untuk mengalahkan musuh. Setelahnya Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket. Pada sore harinya, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Casey, yang di lain kesempatan ingin bertarung melawan Kasumi. Satoshi dan kawan-kawan melewati hutan ketika Murkrow menghampiri mereka. Kemudian seorang gadis berlari mendekat dan berteriak akhirnya menemukan Pikachu. Gadis itu memperkenalkan dirinya adalah Lily, seorang pesulap. Lily menjelaskan bahwa telah berpetualang sangat jauh demi mencari hal-hal yang aneh. Kasumi lalu minta Lily melakukan sihir untuknya, karena ia pernah bermimpi menjadi seorang pesulap ketika masih kecil. Lily membolak-balik buku mantranya dan menanyakan apakah Kasumi ingin kulitnya jadi lebih mulus, yang dibetulkan oleh Kasumi. Lily mulai mencampur semua bahan dan mengucapkan mantra ajaib yang menyebabkan banyak asap mengepul dari panci. Tapi yang mengejutkannya, mantra itu memanggil sekelompok Spinarak yang menggunakan string shot untuk menghaluskan kulit. Kasumi pun menyesal dengan permohonannya sendiri. Satoshi sangat tertarik dengan mantra membaca pikiran Pokemon, yang diakui Lily tidak bisa dilakukan karena bahannya kurang, yaitu mereka kekurangan Stun Spore Parasect. Setelah itu, Murkrow menginfokan bahwa ada Parasect liar yang terlihat di sekitar hutan ini. Mereka pun mengintai Pokemon itu dari balik semak-semak, sampai kemudian Satoshi mengajukan diri untuk mengambil Stun Spore. Jadi ia pun keluar untuk bertarung. Dikarenakan tidak ingin menyakiti Parasect, Satoshi memerintahkan Pikachu melemahkan Thunderbolt. Dan ketika Parasect menyemprotkan Sleep Powder, Murkrow datang untuk menyapunya. Pikachu lalu menggunakan Thunderbolt lagi, sampai akhirnya Parasect mau mengeluarkan Stun Spore. Lily lalu mengeluarkan penyedot debu untuk mengambil Stun Spore yang bertebaran itu. Tim Rocket ternyata datang juga dan berhasil merebut Pikachu. Lily akhirnya menemukan Nyasu dan ingin mengambil kotoran kukunya. Jadi Murkrow diperintahkan untuk melakukannya. Sebaliknya, Murkrow malah tak sengaja meletuskan balon udara tim Rocket. Pikachu pun kembali ke pelukan Satoshi. Tapi Murkrow masih mengikuti tim Rocket, maka mereka pun mengikuti kemana arahnya. Tim Rocket terpuruk di ujung tebing saat Sonansu keluar dari Pokeballnya dan menambah bobot, yang menyebabkan tebing itu mulai retak. Lily bergegas mengumpulkan kotoran kuku Nyasu. Begitu selesai, ia meninggalkan tim Rocket yang jatuh ke jurang. Kemudian mereka bertanya apalagi bahan yang dibutuhkan, dan Lily menjawab bahwa ia membutuhkan air mata Aipom. Satoshi yang sudah tidak sabaran lalu memanggil Aipom. Hanya beberapa detik saja Aipom muncul dari semak di dekat mereka. Lily sangat senang, tapi antusiasnya membuat Aipom melarikan diri. Tim Rocket yang menguping pembicaraan mereka tertarik dengan mantra tersebut, sehingga mereka berangkat juga untuk menangkap Aipom serta mencuri buku mantra Lily. Saat Aipom lengah, Lily dan yang lainnya berupaya menangkapnya. Tapi sayangnya tim Rocket tiba lebih dulu untuk menangkap Aipom. Selain itu, tim Rocket juga mencuri tas Lily agar mereka bisa menggantikannya sebagai pesulap yang baru. Lily merintahkan Murkrow untuk merebut tasnya, akan tetapi tim Rocket bisa menjatuhkan Pokemon tersebut, dan mereka pun melarikan diri setelahnya.
Lily mulai menangis putus asa. Satoshi berjanji bahwa akan mengambil tas itu lagi. Tim Rocket menggeledah isi tas. Dan ketika mereka melihat buku mantra, mereka sama sekali tidak bisa membaca bahasa kuno yang tertulis di dalamnya. Musashi yang muak akan membuat Aipom itu menangis dengan caranya sendiri. Tapi Kojiro menghentikannya. Lalu memberitahukan bahwa air mata yang diperoleh melalui kekerasan tidak akan berfungsi. Tim Rocket pun berpikir apa yang bisa mereka lakukan untuk membuat Aipom menangis. Kojiro memulai dengan menceritakan berbagai macam lelucon, namun itu malah membuat Aipom menguap. Setelahnya Nyasu menampilkan pertunjukan boneka tentang pertemuan kembali seorang anak laki-laki dan ibunya. Itu membuat mereka menangis, kecuali Aipom yang terlihat bosan. Sementara Musashi mengatakan Aipom tidak akan pernah bisa mengeluarkan air matanya dengan cerita murahan seperti itu. Musashi pun memulai ceritanya, berperan sebagai seorang putri yang sedang menunggu pangeran. Meskipun aktingnya bagus, tapi Aipom sama sekali tidak terkesan. Musashi sangat marah dan ingin meninju Aipom, namun teman-temannya segera mencegahnya. Satoshi dan kawan-kawan bisa melacak keberadaan tim Rocket berkat Murkrow. Mereka menuntut tim Rocket untuk kembalikan barang curian itu. Maka daripada itu terjadilah pertempuran antar kedua belah pihak. Murkrow berhasil menjatuhkan Arbok, sedangkan Pikachu beradu serangan dengan Weezing. Pada akhirnya, sudut bom Weezing habis setelah digunakan secara terus-menerus. Murkrow lalu menggunakan Sweep untuk mendorong tim Rocket kembali ke balon udara mereka. Pikachu kemudian menggunakan Thunderbolt untuk mengalahkan tim Rocket. Aipom yang menganggap ini lucu tertawa terbahak-bahak hingga meneteskan air mata. Satoshi dengan cepat mengambil toples untuk menanai air mata tersebut, tapi malah tersandung batu. Pikachu lalu meraih toples itu dan mendapatkan air mata Aipom. Singkat cerita, Lily mencampurkan semua bahan untuk mantranya, dan kemudian bertanya siapa yang akan menjadi sukarelawan. Satoshi langsung mengangkat tangannya agar dipilih. Mengikuti perintah dari Lily, mereka menyelesaikan mantra tersebut dengan Thunderbolt. Seketika asap kuning mengepul mengelilingi Satoshi yang mengatakan seolah-olah memasuki pikiran Pikachu. Beberapa saat kemudian Satoshi menyadari bahwa teman-temannya tiba-tiba menjadi sangat besar. Namun sama sekali tidak tahu dirinya telah berubah menjadi Pikachu. Oleh karenanya Kasumi mengeluarkan cermin untuk menunjukkan hal itu kepadanya. Ketika Satoshi mulai panik, Lily mengomentari efek yang tidak terduga itu. Lily melirik bukunya lagi dan menemukan rupanya mantra itu berlanjut ke halaman berikutnya. Tapi karena terlalu kotor, Lily tidak bisa membacanya. Pertanyaannya, apakah Satoshi akan menjadi Pikachu secara permanen? Tapi Lily meyakinkan bahwa Satoshi akan kembali normal setelah mantranya menghilang. Dengan kepastian ini, Satoshi menjadi lebih tenang dan memutuskan untuk memanfaatkan situasi aneh ini sebaik-baiknya. Mereka menyaksikan Satoshi mulai bermain-main dengan para Pokemon, dan nampaknya Satoshi bisa bertingkah laku seperti Pokemon pada umumnya, yang artinya mantra itu berhasil dalam beberapa hal saja. Akhirnya mereka pun menunggu sampai mantra itu habis dengan sendirinya.